Ya, pendengar kembali Anda masih bersama kami di Dialog Lintas Pontianak Pagi dan tentunya kami sudah terhubung bersama dengan ketiga orang narasumber kembali di pagi hari ini dan mohon maaf tadi Pak Hermanus sedikit terpotong Pak karena kendala koneksi dan mungkin bisa dilanjutkan kembali Pak untuk jawaban dari Bapak di pagi hari ini terkait dengan apa yang perlu Bisa. masyarakat dan pemerintah Kalbar siapkan untuk terbentuknya ibu kota negara baru ini sendiri. Pembangunan infrastruktur ini sangat penting sekali dalam rangka untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Nah, mengingat ada beberapa wilayah-wilayah kabupaten yang memang masih sangat sulit ya hubungan, sehingga ini juga merupakan hal yang tentunya sangat penting untuk dipersiapkan dari sejak dini. Kemudian hal lain juga tentu harus dilakukan juga terkait dengan perbaikan sarana prasarana dalam rangka juga untuk mengantisipasi ya pemindahan ibu kota negara. Dan yang berikutnya adalah perlu upaya untuk menyiapkan sumber daya manusia. Nah, saya pikir ini yang sangat penting. Bagaimana sumber daya manusia masyarakat di Kalimantan, ya termasuk di Kalimantan Barat. Karena akan banyak sekali tentunya berbagai peluang-peluang ke depan, penciptaan lapangan pekerjaan. Nah, sehingga sumber daya manusia merupakan sebuah hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Sehingga diharapkan sumber daya manusia di Kalimantan Barat ini, sebagaimana tadi juga sudah disampaikan oleh narasumber kita Pak Herman, jangan sampai masyarakat kita ini menjadi penonton. Ya. Nah, kalau masyarakat kita tidak mau jadi penonton, ya mau tidak mau, nah, masyarakat juga harus bisa menyiapkan diri. Di samping juga berbagai tentunya kebijakan-kebijakan pemerintah daerah untuk bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ini merupakan sebuah hal yang sangat penting, sehingga manfaat dari pemindahan ibu kota ini betul-betul dirasakan, tidak hanya oleh pemerintah, tapi juga oleh masyarakat di Kalimantan Barat. Ya. Demikian. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Hermanus untuk jawabannya di pagi hari ini. Dan mungkin Andre mau izin ke Pak Jimmy di pagi hari ini. Pak Jimmy, bagaimana kalau kita melihat secara politik dan ekonomi untuk ibu kota negara baru ini? Apakah ini menguntungkan bagi masyarakat Kalimantan Barat, Pak Jimmy? Kalau Ya, ditanya soal manfaat, saya pikir kemanfaatan itu sangat-sangat banyak manfaatnya apabila memang seperti yang disampaikan oleh Pak Khofi tadi ditata secara baik. mhm, Jadi mudaratnya akan terkurangi. Sebab mau tidak mau, suka tidak suka, dengan dipindahkannya ibu kota ke Kalimantan, terutama di daerah wilayah Pasir Penajam Pasir Utara ini, itu banyak dampaknya, Pak. Kalau kita salah kelola, maka itu akan membuahkan sebuah racun kepada kita. Tapi kalau secara baik dibuat, direncanakan, diatur, dan nilai manfaatnya luar biasa, Pak. Terutama untuk ekonomi. Mohon maaf, kalau dulu 70% ekonomi ini dipegang Jawa dan Sumatera, hari ini mungkin kita akan seiring beban beratnya Jakarta itu sebagai pusat kota atau ibu kota negara, pusat pemerintahan, pusat bisnis, dan transaksional lainnya. Tentu dengan pindah ini beban Jakarta akan terkurangi walaupun tidak menutup Jakarta. Jakarta itu bagaimana bisa kita tutup karena di situ kan pusat perdagangan. ya, Tapi pemerintahan kalau dia sudah pindah di Penajam Pasir Utara dengan ditata secara baik sesuai prosedur melibatkan segala elemen kebangsaan ini, itulah ibu kota negara kita. Walaupun Pak Hopi tadi tidak setuju namanya Nusantara, ya persoalan nama bagi saya ya cocok-cocok saja lah, jangan hanya nama tok. Ya Jakarta juga apa namanya kan, Jakarta dulu Batavia, nah dibuatlah menjadi Jakarta, Jayakarta, Jakarta. Nah ya, sekarang kita mau kembalikan roh itu, roh kebangsaan kenusantaraan itu, disebutlah ibu kota itu Nusantara. Tapi bukan itu maknanya. Maknanya adalah kehadiran ibu kota ini nanti berdampak apa kepada kita. Tadi sudah disampaikan oleh narasumber lain seperti Pak Hermanus, Pak Opi. ya. Apa dampaknya? Kalau dampaknya nanti dipikirkan akan negatif, ya jangan. Tapi kalau kita kan semuanya sekarang beranggapan bahwa ketika ibu kota pindah itu berarti sentra ekonomi akan berpindah, mendekatkan peran intermediari kepada masyarakat seluruh Indonesia, mau dari timur ke Penajam dekat, bukan seperti sekarang Jakarta Papua itu 7 jam kalau penerbangan. Nah sekarang kan bisa terkurangi dari Aceh, dia turun dari Miangas sana, dari Pulau Rote di selatan, itu semua terkonektivitas secara baik, maka
pemerintah berikutnya itu gampang menatanya itu dengan budaya-budaya kita yang ada. Karena kalau saya lihat Jakarta itu dibangunkan karena kemauan Belanda, kesepakatan VOC, pusat dagang, ya orang cari untung, bodoh amat dengan rencana yang baik bukan untuk dia kok. Dia hanya keruk keuntungan saat itu. Nah sekarang sebagai bangsa yang sudah modern, sebagai bangsa yang sudah maju, mari kita berpikir jernih, rencanakan secara baik, jangan main-main. Karena masalah pemindahan ibu kota bukan sesuatu hal yang bisa kita anggap remeh. Karena di sana banyak melibatkan para pihak, stakeholder, apakah itu masyarakat adat, apakah itu masyarakat di setempat itu, daerah-daerah kesultanan yang konon katanya punya usul dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau saya sih beranggapan kita juga bukan hanya masyarakat kesultanan, kerajaan yang membuat usul. Kita juga dari masyarakat Dayak, mohon maaf, itu juga akan meminta kepada pemerintah, apa sih porsi kita nih? Jangan kita jadi seperti Betawi, mohon maaf. Dulu Jakarta itu dihuni oleh kawan-kawan sahabat kita dari Betawi. Nah sekarang orang Betawi terpinggirkan karena ada migrasi yang begitu besar ke kota. Kenapa sebab migrasi? Ya karena perputaran uang, karena sentralistik. Maka pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini merubah ini, digeser ke tempat lain agar sentralistik itu tidak terpusat lagi kepada Jawa dan Sumatera yang 70% mengendalikan ekonomi Indonesia. Kita mau ekonomi kita ini ya kalaupun rendah, jangan sak rendah-rendah. Ya gitu maksudnya. Jadi jangan orang ada yang terlalu untung, ada yang terlalu rugi. Nah sekarang kita mau membuat itu, tapi melewati perencanaan sampai 2045 secara clear. Semua pihak mendapatkan manfaat dalam posisi ini. Itu harapan kita, Pak. Begitu kira-kira dari saya sebagai orang yang udah senior, berpikir untuk anak dan cucu. Kita lagi tidak berpikir untuk kita sekarang, Pak. Kita berpikir untuk anak, cucu kita ke depan. Bagaimana kalau mereka tergilas oleh zaman? Orang naik pesawat tinggal landas, kita tertinggal di landasan lagi. Ya ogah kalau gitu nggak mau. Nah, yang saya mau itu kan mari berdiri sama tinggi, duduk sama rendah kita, mendapatkan manfaat bersama. Jangan orang di Jakarta sana seenaknya dewe bilang bahwa wah tempat jin buang anak. Ya nggak bisa begitulah. Itu orang kurang sekolah itu. Menurut saya si Mulyadi itu kurang sekolah. Nah, kita setuju ini Pak. Cuma dalam pun setuju, kita harus terperinci, benar-benar komprehensif. Baik. Begitu kira-kira dari saya, Pak. Baik, Pak Jimmy. Terima kasih untuk jawabannya, Pak. Nah, mungkin terakhir Andre izin ke Pak Herman Hovi. Pak Herman Hovi, nah kalau tadi dari sekian banyak penjelasan yang disampaikan juga dan mungkin beberapa hal yang juga dikutip dari berbagai media juga seperti itu. Dan apakah ini memang benar terkesan dipaksakan untuk ibu kota negara ini sendiri? Dan kalau kita berbicara tentang persoalan pembiayaan ibu kota ini sendiri, ibu kota negara baru ini, apakah negara kita ini mampu? Pertanyaannya seperti itu, Pak. Bagaimana ini, Pak? Mute, Pak. Ya, saya pikir kalau bicara mampu tidak mampu, saya pikir mampu lah ya. Kita lihat lagi lah. Negara kita, republik kita ini didirikan dalam kondisi ketidakmampuan kok. Tapi kita bisa untuk berjuang sehingga dengan semangat yang tinggi kita ternyata mampu tetap eksis ya kan. Jadi artinya bukan persoalan terletak mampu tidak mampu, tetapi terletak semangat kita untuk melakukan itu secara baik dan benar. Nah, saya melihat bukan persoalan kita pindah dan tidak pindahnya, bukan itu. Tadi saya katakan bahwa memang betul kita bagaimana gula kita perbanyak sedemikian rupa sehingga semut-semut datangkan begitu. Kita akan menaburkan gula di Kalimantan ini sehingga semut dari berbagai penjuru dunia ini akan hadir sehingga akan berdampak ya kan. Nah, yang saya khawatirkan itu tadi. Pertama, yang sudah dilanggar itu ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang penamaan upah bumi. Berkaitan dengan nama penamaan upah bumi. Sehingga kenapa kita tidak menggunakan lokal konten kita, lokal wisdom kita untuk nama ibu kota, itu yang saya maksudkan. Nah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 mengatur itu gitu. Nah, ini akan berdampak terhadap kosakata yang saya katakan. Kita hanya ada 600.000 kosakata di Indonesia. Arab itu 2,5 juta. Nah, Inggris itu ada 6 juta kosakata. Artinya apa? Kenapa terjadi demikian? Karena kita kurang menggunakan bahasa daerah
yang digunakan bahasa Indonesia. Nah ini sebenarnya momentum ini harus kita gunakan bagaimana supaya bahasa daerah istilah daerah ini bisa tercover bermuat sehingga sedemikian rupa menambah kosakata itu yang saya maksudkan. Jadi artinya bukan hanya secara ekonomi tetapi secara culture juga kita akan maju. Jadi yang pertama. Nah yang kedua terkait kesejahteraan. Kita nggak usah jauh-jauh lah, lihat sajalah sawit sajalah. Di Kalimantan Barat ini banyak sawit, ini ujung ke ujung sawit semua. Ya sejahtera sebenarnya. Lihat saja rakyatnya yang mana, rakyat yang sejahtera akibat sawit gitu. Padahal kelompok tertentu, orang tertentu yang dekat dengan banyak dia kenyang, yang jauh dari banyak dia tetap begitu terus. Nah itu yang saya maksudkan bagaimana kita mengantisipasinya dan daerah mempersiapkan sedemikian rupa sehingga kita ini tidak termarginalkan. Mohon maaf, sekali lagi, mohon maaf Bang Hermanus. Di daerah kita termasuk Kalimantan Barat belum siap kok kita. Apa yang kita siapkan untuk menghadapi apa namanya pemindahan ibu kota Kalimantan Barat? Program kayak apa untuk meningkatkan SDM kita? Program apa terkait dengan segala macam itu tadi? Kayaknya nggak ada tuh. Nah itu yang saya maksudkan bahwa bukan hanya ini program pusat, tapi daerah juga mesti harus mempersiapkan sedemikian rupa. Nah sementara daerah sendiri datangnya lemah. Contoh saja saya katakan, Menteri Bappenas itu transport keseluruhan dalam sistem perencanaan. Masa Bappenas nggak tahu kalau daerah situ Penajam itu ada tambang emas, tambang yang ini. Masa daerah itu nggak tahu status lahan dan sebagainya. Ini artinya bahwa di dalam perencanaan kita kurang data. Nggak termasuk daerah, mohon maaf yang di Bang Hermanus. Daerah kita ini kurang memperhatikan data. Dan merencanakan sesuatu tanpa data yang dilakukan sama saja kita merencanakan kegagalan. Nah itu sudah saya katakan bahwa kita pindah ya kan, tetapi bagaimana kita mendesain sedemikian rupa sehingga daerah tidak dimarginalkan dalam semua aspek ya kan, kita menjadi tuan di daerah kita sendiri. Nah ini mesti daerah harus mempunyai formulasi kebijakan yang konkret, yang jelas, yang realistis dan terukur, bukan hanya katanya ini kan banyak hanya kampanye boleh, tapi apa realistisnya, bagaimana programnya apanya. Ini contoh saja lah, misalnya tentang desa mandiri, yang mana desa mandiri itu contoh, mohon maaf, itu contoh. Desa mandiri kita yang konsep kita apa aja jelas kok. Nah itu contoh saja. Apa? Ibu kota datang. Ya apa kita ini? Nah inilah maksud saya bahwa bagaimana kita memulasikan ini. Panggil semua para ahli-ahli, ayo diskusi secara terbuka. Bagaimana membangun Kalimantan ini dan sesuai Kalimantan Barat ini sehingga ada berdampak bukan hanya Kalimantan Timur. Baik Pak Herman. Baik. Oke, baik Pak Herman. Baik, terima kasih untuk jawabannya Pak Herman di pagi hari ini. Mohon maaf saya potong Pak. Dan mungkin juga karena kita keterbatasan waktu, mungkin saya mohon izin ke Pak Hermanus di pagi hari ini. Ini mungkin pertanyaan terakhir terkait dengan indeks pembangunan manusia seperti itu Pak. Nah, untuk IKN ini sendiri bagaimana dampaknya bagi kemajuan masyarakat di Kalimantan Barat sendiri Pak Hermanus? Ya, jadi dampaknya terhadap indeks pembangunan manusia di Kalimantan Barat ya. Tentu sekali lagi kita berharap dengan pemindahan ibu kota negara ini juga akan dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia ya, terutama di Kalimantan Barat. Ya memang harus kita ketahui saat ini posisi Kalimantan Barat ini baru ada di urutan ke-30 dari 34 provinsi di Indonesia. Memang yang untuk meningkatkan capaian terhadap indeks pembangunan manusia ini tidak mudah ya. Ada 3 aspek yang mempengaruhi di situ, mulai dari aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Nah, oleh karena itu kita berharap momentum pemindahan ibu kota negara ini nanti juga dapat melakukan upaya peningkatan atau percepatan terhadap indeks pembangunan manusia kita. Baik itu pendidikan. Nah, kalau kita lihat saat ini memang Bapak Gubernur kita juga sudah menitik beratkan terutama pembangunan pada aspek pendidikan dengan membangun berbagai sekolah-sekolah ya, terutama sesuai dengan kewenangannya untuk membangun sekolah menengah kejuruan di 14 kabupaten dan mudah-mudahan itu dapat terwujud di akhir masa jabatan beliau. Kemudian di aspek kesehatan juga, nah beliau juga sudah berupaya untuk bagaimana mempercepat ya, terutama angka harapan hidup ya, dengan membangun fasilitas ya rumah sakit Sudarso yang lebih representatif, termasuk juga dengan mendorong pembangunan fasilitas kesehatan di berbagai kabupaten di Kalimantan Barat.
Kemudian terkait dengan aspek ekonomi, tentu ini juga sudah diupayakan tentunya langkah-langkah untuk bagaimana mempercepat peluang-peluang berusaha bagi masyarakat. Nah, mudah-mudahan sekali lagi dengan pemindahan ibu kota negara ini, nah, Provinsi Kalimantan Barat juga dapat artinya memperoleh peluang dan kesempatan dalam rangka untuk meningkatkan indeks pembangunan manusianya, sehingga kita tidak artinya ketinggalan dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Namun demikian ya memang perlu kerja keras, perlu kerjasama dari semua pihak, tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tapi juga perlu dukungan pihak swasta dan masyarakat. Nah, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh beberapa narasumber, bagaimana pembangunan IKN ini yang telah ditetapkannya undang-undang ya tentang ibu kota negara, tentu sekali lagi itu menjadi sebuah momentum bagi kita semua untuk bisa melakukan perbaikan-perbaikan, dan diharapkan juga akan bisa menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru ya di wilayah Kalimantan, termasuk ya di Kalimantan Barat. Nah, kita berharap sekali lagi dampaknya ini juga sampai kepada bagaimana bisa mewujudkan peningkatan indeks pembangunan manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Barat secara umum diharapkan dengan pemindahan ibu kota ini dapat menjadi lebih baik. Nah, kita mampu bersaing. Walaupun sekali lagi untuk bisa mewujudkan semuanya ini memang diperlukan ya berbagai langkah-langkah, termasuk apa yang disampaikan tadi, bagaimana harus dibuat sebuah perencanaan yang baik. Nah, perencanaan ini artinya betul-betul memperhatikan semua aspek. Nah, kita lihat secara bersama konsep yang memang sudah disampaikan ya, bagaimana akan mewujudkan ibu kota negara dengan memperhatikan aspek artinya membuat ya ibu kota negara yang smart, yang green, kemudian juga yang beautiful. Nah, ini kita harapkan aspek-aspek seperti ini mudah-mudahan bisa diimplementasikan ya di kawasan ibu kota negara, sehingga keberadaan ibu kota negara yang baru ini mudah-mudahan memberikan dampak yang baik, yang positif bagi kemajuan bangsa Indonesia secara umum dan khususnya bagi kemajuan di wilayah Kalimantan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi Pak Hermanus untuk jawabannya di pagi hari ini, dan berhubung kita juga sudah pukul 9 lewat di pagi hari ini, dan kami ucapkan terima kasih banyak juga untuk Pak Herman Hofi di pagi hari ini. Terima kasih banyak Pak. Dan juga Pak Jimmy, tentunya terima kasih banyak Pak Jimmy di pagi hari ini sudah meluangkan waktunya. Dan tentunya semoga apa yang kita sampaikan dalam dialog Lintas Pontianak pagi hari ini bisa berdampak banyak bagi masyarakat khususnya di Kalimantan Barat juga. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Hermanus yang sudah memberikan waktunya juga di pagi hari ini. Dan kalau begitu pendengar, kami akhiri untuk dialog Lintas Pontianak pagi edisi 2 Februari 2022 yang membahas tentang kontroversi pasca ditetapkannya Undang-Undang Ibu Kota Negara yang baru. Dan kalau begitu pendengar, sampai jumpa untuk dialog Lintas Pontianak pagi edisi berikutnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.